Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi, Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin, Nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilman wa 'amalan salihan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala wa lisanan dhakira wa qalban khashi'a. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat dan karunia kepada kita semua, yang mudah-mudahan seluruh karunia-Nya bisa kita syukuri dengan semaksimal mungkin. Yang salah satu caranya adalah kita memaksimalkan kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita pada saat ini adalah yaitu nikmat kesempatan, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua waktu luang, ya, yang waktu tersebut adalah sebuah ujian bagi kita semua. Apa yang akan kita lakukan pada kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya pagi hari ini kita mencoba untuk memaksimalkan waktu yang ada, yang merupakan kesempatan yang baik ini kita gunakan dengan semaksimal mungkin, yaitu dengan cara menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita lakukan pada pagi hari ini sehingga menurunkan rahmat dari sisinya. Ikhwati fillah, para pendengar atau para pemirsa sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, masih berkaitan dengan sifatul huruf, ya, tata cara membaca Al-Quran yang pada bagian sifatul huruf, sifat huruf hijaiyah, yang masih mengacu kepada kitab metode Asy-Syafi'i, ya, ilmu tajwid praktis. Terakhir pembahasan kita ada di poin bab lin, ya, atau sifat yang ketiga dari sifat-sifat yang tidak memiliki lawan. Sifat lin, ya, adalah keluarnya suara dengan mudahnya seperti itu, yang dimiliki oleh huruf atau dua huruf, ya, yaitu waw sukun dan juga ya sukun, yang didahului oleh huruf yang berharakat fathah, ya. Intinya seperti itu, dan penjelasannya sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Maka berikutnya adalah sifat yang keempat, yang disebut dengan sifat inhiraf, ya. Sifat inhiraf dari kata inharafa yanharifu, inhiraf, ya. Ini juga istilah terkadang digunakan
di ilmu aqidah ya, atau di pembahasan aqidah, yang mana inhiraf ini secara bahasa adalah menyimpang, melenceng ya, keluar dari jalur atau semacamnya, membelok ya, seperti itu. Nah, demikian juga ya di istilah tajwid ya, meskipun kalau secara bahasa tadi adalah menyimpang ya, makanya akidah yang menyimpang disebut apa? Munharif ya, orang yang menyimpang secara akidahnya, secara keyakinannya ya, keyakinannya tidak benar, tidak berada di atas hak, maka disebut dengan munharif ya. Akidah munharifah ya, seperti itu. Ya, demikian juga yang dimaksud dalam istilah tajwid. Namun secara istilah tajwid ya, bukan penyimpangan dari segi akidah tentunya ya, atau dari segi pemahaman. Tapi kalau ditulis di sini ya, di dalam kitab, yaitu menyimpangnya suara huruf ya, karena alirannya tidak sempurna disebabkan terhalang oleh lisan. Sifat ini dimiliki oleh dua huruf, yaitu huruf lam dan juga huruf ra. Taib. Seperti apa menyimpangnya suara? Ya. Menyimpangnya suara kalau kita lihat tadi ya, dilihat dari definisinya, inhiraf adalah menyimpangnya suara huruf. Nah, jadi ada suara yang menyimpang, tidak lurus, membelok ya. Menyimpangnya suara huruf karena alirannya tidak sempurna disebabkan terhalang oleh lisan. Dan sifat ini dimiliki oleh huruf lam dan juga huruf ra, dua saja yang memiliki sifat inhiraf ya. Nah, bagaimana terjadinya penyimpangan suara tersebut ya? Kalau huruf lam ya, ketika pengucapan hurufnya yang harusnya suara yang keluar dari jauf atau dari tenggorokan itu lurus ya, tapi karena terhalang oleh ujung lidah, yaitu makhrajnya ya, makhraj huruf lam, ujung lidah yang bersentuhan dengan gusi atas ya, atau tepi lidah, ujung tepi lidah yang menghalangi jalur keluarnya aliran suara, maka si suara itu apa? Melenceng, berbelok ke arah kiri dan kanan. Tidak lurus langsung keluar dari mulut, tapi apa? Membelok ke arah kiri dan kanan, baru kemudian ke luar ya. Aliran suara terhalang ya. Tapi juga tidak ke hidung ya, tidak ke khayshum, sehingga menjadi huruf nun ya. Tapi masih ada ruang ya. Kalau huruf nun dia tertutup ya, di bagian mulutnya tertutup ruangnya sehingga tidak ada aliran suara ataupun aliran udara. Kalau huruf lam dia masih ada ya, karena yang digunakan adalah bagian ujung tepinya ya. Ujung tepinya. Adapun bagian samping dia masih terbuka ya, masih bisa mengeluarkan aliran suara dari situ. Nah, maka aliran suara ketika pengucapan huruf lam yang harusnya langsung keluar ya, mengalir lurus-lurus begitu saja, tapi karena terhalang oleh lidah bagian ujung ya, yang menempel pada gusi-gusi langit-langit ya, gusi gigi-gigi atas ya, maka aliran udara atau aliran suaranya apa? Membelok ya, menyimpang, bahasa di sini menyimpang ke kanan dan juga ke kiri. Inilah yang dimaksud ya dalam istilah ini atau dalam definisi di sini dengan inhiraf ya, yaitu menyimpangnya suara ketika pengucapan huruf karena apa? Terhalang oleh lidah ya, terhalang oleh lidah. Jadi suaranya menyimpang, tidak lurus langsung keluar, tapi menyimpang ke kiri dan kanan.
Itu untuk huruf lam, ya, inhirafnya huruf lam. Adapun inhirafnya huruf ra, ya, agak berbeda sedikit, ya. Agak berbeda sedikit. Inhirafnya huruf ra, ya, adalah yang harusnya suara itu langsung deras keluar, ya, aliran suara itu keluar langsung. Tapi karena mengharuskan bentuk lidah itu ketika pengucapan huruf ra memberikan celah sedikit di bagian tengah, sedangkan bagian ujung sisinya itu masih menempel pada langit-langit, ya, maka suara yang tadinya harusnya keluar langsung secara deras seperti itu, dia mengkerucut, ya, mengkerucut ke celah kecil tadi, ya, mengkerucut yang seharusnya keluar seperti ini, tapi dia mengkerucut melalui celah yang kecil. Ya, seperti itu. Nah, ini jadi bisa kita lihat, ya, salah satu kesimpulannya adalah bagian huruf ra yang bergetar itu hanya bagian tengahnya saja, ya. Adapun bagian sisi lidah di ujungnya, dia masih tetap menempel meskipun tidak menekan, ya. Nah, itulah yang menyebabkan takrir atau sifat takrir, ya, getaran ketika pengucapan huruf ra tidak terlalu banyak, ya. Nah, maka mengalirnya ke bagian celah kecil, ya. Nah, itu inhiraf huruf ra, ya. Jadi yang seharusnya deras mengalir keluar si aliran suara tersebut ketika pengucapan huruf ra, tapi karena posisi lidah yang ketika pengucapan huruf ra seperti itu, sehingga si aliran suara itu seolah mengkerucut, ya, mengkerucut ke tengah semua, baru keluar dari mulut. Itulah yang dimaksud dengan inhirafnya huruf ra, ya. Jadi ada penyimpangan suara, ya. Suara itu tidak langsung keluar. Suara itu tidak mengalir langsung begitu saja ke luar mulut, ya, dari mulut. Tapi apa? Dia ada pembelokan suara, ya. Meskipun tidak betul-betul terdengar oleh kita mungkin, ya. Tapi memang proses keluarnya suara, ya, ini seperti itu, ya. Jadi ada inhirafnya, ada penyimpangan suaranya. Kalau huruf lam tadi seharusnya keluar langsung, tapi karena terhalang oleh ujung lidah yang menempel kepada gusi atas, maka dia menyimpang ke arah kiri dan kanan, ya, terpisah, membelot. Kalau huruf ra yang seharusnya keluar dengan deras si aliran suara tersebut, tapi ternyata mengkerucut, ya, mengkerucut terpusat pada titik bagian tengah celah kecil yang kita jelaskan tadi. Inilah yang dimaksud dengan inhirafnya huruf ra, ya. Ini sebetulnya, ya, adalah salah satu pendapat, ya. Ada pendapat yang lain dari istilah inhiraf ini. Pendapat ini yang kita jelaskan tadi adalah salah satu yang disampaikan oleh Dr. Ayman Suwaid, ya. Dr. Ayman Rushdi Suwaid hafizahullahu ta'ala al-Misri. Nah, meskipun ini bukan pendapat yang jumhur, ya, bukan pendapat kebanyakan ulama. Jadi ada pendapat yang kedua sebetulnya, ya. Coba kita lihat pendapat yang kedua. Kalau pendapat yang kedua, ya, menyatakan bahwa inhiraf di sini, ya, sifat inhiraf yang dimiliki oleh huruf lam dan ra ini bukan pada penyimpangan suara, tapi menyimpangnya makhraj. Nah, jadi menyimpang yang dimaksud sifat inhiraf di sini bukan pada aliran suara, bukan pada suaranya, tapi pada makhrajnya. Makhrajnya bergeser, makhrajnya membelok, makhrajnya sedikit berpindah ketika pengucapan huruf lam dan ra, ya. Jadi makhrajnya yang melenceng atau yang menyimpang itu makhrajnya bergeser sedikit, ya, condong sedikit ke salah satu arah,
bukan si suaranya. Ya, dikatakan kalau huruf lam dia agak condong ya atau melenceng sedikit kepada makhrajnya huruf nun ya. Nah, ini kita sudah sampaikan ketika kita berbicara atau menjelaskan atau membahas tentang sifatul huruf, maka kita seharusnya sudah menguasai bab makharijul huruf ya. Kalau tidak, dia akan ngambang bayangannya, aduh makhrajnya gimana ini ya, huruf lam makhrajnya di mana, huruf nun di mana makhrajnya, ra di mana. Ini sebetulnya sudah kita jelaskan ya. Nah, kalau huruf lam mungkin untuk murajaah ya, kalau huruf lam itu adalah tepi ujung lidah ya. Hafatul lisan ila muntahaha ya. Jadi ujung tepi lidah ya, sisi lidah tapi di bagian ujungnya. Itu untuk huruf lam ya. Nah, kalau huruf ra dan nun dia agak di bagian punggung ya, agak di bagian punggung. Nah, maka ketika pengucapan huruf lam ya, penjelasan atau pendapat yang kedua menyatakan huruf lam ini ketika diucapkan maka dia pasti akan bergeser sedikit ya kepada makhrajnya huruf nun. Jadi menyimpang, makhrajnya itu menyimpang sedikit, membelok sedikit atau berpindah sedikit kepada titik makhraj huruf nun ya. Nah, ini pendapat yang kedua. Kalau huruf ra ya, dia makhrajnya di mana? Di punggung lidah ya. Ujung punggung lidah. Nah, ujung punggung lidah. Punggung lidah ya, punggung lidah itu permukaan lidah ya, bukan di ujung sini tapi di permukaannya, naik sedikit di punggungnya. Punggung tapi di bagian ujungnya. Itu makhrajnya huruf ra yang tempelkan sama kepada gusi gigi seri atas. Nah, kalau huruf ra inhirafnya seperti apa? Ketika pengucapan huruf ra ya, ketika pengucapan huruf ra dia pasti akan menyimpang atau bergeser sedikit kepada makhrajnya huruf lam. Nah, disinilah penyimpangan atau inhirafnya huruf ra ya. Nah, kalau tadi huruf lam itu menyimpang atau bergeser makhrajnya sedikit kepada huruf nun ya, kalau huruf ra dia bergeser makhrajnya kepada huruf lam ya. Jadi apalagi ya, maka di sini dikhususkan mungkin lebih jelas lagi ketika huruf lam ini inhirafnya huruf lam akan lebih jelas ketika huruf lam tersebut ditebalkan ya. Seperti pengucapan lafzul jalalah misalnya ya. Allah ya. Allah. Allah. Nah, dia tidak sepenuhnya menggunakan sisi lidah ya. Tidak sepenuhnya menggunakan ujung sisi lidah, tapi apa? Agak ke belakang sedikit kepada makhraj huruf nun ya, agak ke bagian punggung tadi. Ya. Nah, kalau huruf ra inhirafnya akan lebih terasa ketika kita coba tipiskan. Ya. Min syarri syarri syarri. Min syarri. Nah, dia inhirafnya tadi ya, pergeseran makhrajnya tersebut kepada huruf lam akan lebih terasa ketika ditipiskan ya, ketika kondisinya tipis. Meskipun ya apapun kondisinya sebetulnya apa, dia masih tetap bergeser. Nah, jadi itulah pendapat yang kedua yang menyatakan bahwa inhiraf ini terjadi pada pergeseran makhraj ya. Kalau pendapat yang pertama tadi apa? Yaitu penyimpangan pada aliran suara. Ya. Terus bagaimana dua pendapat ini? Mana yang benar? Ya. Mana yang benar? Atau mana yang kita ambil pendapat dua yang tadi? Ya. Sebetulnya banyak cara ketika ada atau ketika kita berhadapan dengan khilaf para ulama ya, yang memang khilaf tersebut bukan dari segi akidah ya, dari ilmu yang ilmu dirayah mungkin ya, ilmu yang furu' sifatnya. Nah, kedua pendapat tersebut ya salah satu cara untuk menyikapi ketika berhadapan dengan khilaf para ulama ya. Yang paling utama ya, yang paling pertama kalau bisa dijamak ya, digabungkan antara dua pendapat tersebut, maka gabungkanlah. Dan
beberapa guru kita juga ya menyatakan bahwa kedua pendapat ini disebutkan bisa dijamak. Ya. Karena ketika pengucapan atau ketika kita mengambil misalnya pendapat yang pertama ya, bahwa penyimpangan itu terjadi pada aliran suara, ini tidak bisa terbantahkan ya, tidak bisa terbantahkan lagi karena memang terjadinya seperti itu. Prosesnya seperti itu. Aliran suara, proses terjadinya aliran suara ketika keluar memang seperti itu, betul-betul terhalang oleh dinding lidah ya, atau lidah yang menyentuh kepada gusi-gusi atas. Nah, itu inhiraf terjadi pada si suara. Demikian juga ketika pengucapan huruf ra ya. Nah, maka seperti itu. Nah, dengan kemudian pendapat yang kedua ya, berkaitan dengan pendapat yang kedua juga apa? Tidak bisa dibantah ya secara logika, atau kita juga bisa rasakan betul-betul ya, penyimpangannya sedikit bergeser, tidak betul-betul apa? Di makhraj secara titik pusatnya ya. Misalnya huruf lam ya, tidak betul-betul dia menggunakan ujung tepi lidah ya, sisi lidah di bagian ujungnya, tidak ya. Tapi juga apa? Agak sedikit menggunakan bagian punggungnya sedikit saja ya. Bismillah, millahi, millahi ya, meskipun titik pusat makhraj huruf lam ada di tepi lidah, tapi karena ada pergeseran juga, maka inhiraf di sini tidak bisa dipungkiri. Demikian juga dengan huruf ra ya. Paling jelas tadi huruf lam, yang paling jelas adalah ketika kita coba menebalkan huruf lam tadi ya. Nah, ini lebih jelas lagi dan lebih terasa ya. Demikian juga dengan huruf ra ya, penyimpangan atau pergeseran makhrajnya kita juga bisa merasakan secara khusus ketika coba kita tipiskan huruf ra tersebut. Min syarri, 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 maka akan terasa bahwa si lidah yang digunakan itu tidak hanya di bagian punggungnya, tapi juga di bagian ujung tepinya juga. Ya. Jadi kedua pendapat ini tidak bertolak belakang sama sekali ya. Kalau tidak ada perselisihan, tidak ada satu sama lain yang menyalahkan ya, karena memang keduanya juga bisa kita jamak. Ya. Maka kesimpulannya ya, kedua pendapat yang disampaikan tadi ya tidak ada kaitannya atau tidak berlawanan ya, tidak saling menjatuhkan, tidak saling menyalahkan ya, tapi bisa dijamak ya. Yang mengatakan bahwa aliran penyimpangan tersebut terjadi pada aliran suara, maka sudah kita jelaskan memang benar terjadi ya. Demikian juga dengan pergeseran sedikit pada titik makhraj, ini juga sudah kita buktikan dan sudah kita jelaskan, maka keduanya bisa dijamak ya. Yang jelas inhiraf yang dimaksud adalah ya penyimpangan, terjadinya penyimpangan ya atau pergeseran. Bisa dikatakan penyimpangan dari segi aliran suara dan juga terjadi pada pergeseran dari titik makhraj untuk huruf lam dan juga untuk huruf ra. Ya. Demikian mungkin materi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa difahami dengan baik dan juga diamalkan dan juga bisa diamalkan dengan maksimal ya. Coba kita merasakan mungkin ya ketika mengucapkan huruf-huruf yang disampaikan tadi, huruf-huruf yang memiliki sifat inhiraf atau lam dan ra ini bisa diteliti sendiri mungkin ketika kita coba untuk melatihnya. Demikian yang bisa disampaikan dari segi materi. Insyaallah kita lanjut pada pembahasan tentang tilawah surat-surat di juz 30. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, Berdakwah hanya dengan Rp15.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam, serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube dan berbagai media sosial yang YTS miliki. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Mandiri 777 10 14768 atas nama Tarbiyah Sunnah _Media. Format konfirmasi DOTS tagar nama
tagar tanggal transfer, tagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 0818 647 824. Mari ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah. Syukran jazakallahu khairan Ustaz atas materi yang disampaikan. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Selanjutnya kita berlanjut pada sesi bimbingan tilawah. Insyaallah kita akan berada di pelajaran di surah Al-Zalzalah. Selepas bimbingan tilawah nanti antum juga dapat menyetorkan pelajarannya ke layanan interaktif line telepon 02286862637 ataupun jika antum punya pertanyaan berkaitan materi yang dibahas, silakan bisa dikirimkan ke WhatsApp ataupun pesan singkat 0811227146. Dan untuk bimbingan tilawah selanjutnya kita persilakan kembali Al-Ustadz untuk membimbing kita. Kepada Ustadz, silakan Ustadz. Falyatafaddal masykurah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ya, kita lanjutkan pembahasan tentang tilawah ya. Yang pada pertemuan lalu kita sudah masuk di huruf surat Al-Adiyat ya. Al-Adiyat kita lanjutkan pada pagi hari ini di surat berikutnya yaitu surat Al-Zalzalah. Surat Al-Zalzalah. Nah, seperti biasa kita coba praktekkan terlebih dahulu atau kita contohkan terlebih dahulu. Silahkan disimak kemudian diikuti sebisa mungkin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Baik, ya perhatikan di sini ada huruf zal, ada juga huruf zai, ya, maka diperhatikan. Idza zulzila ya. Idza za. Kita lihat makhraj huruf zal ya. Sudah kita pelajari makhraj huruf zal atau kita ulangi dia punggung ujung lidah di bagian punggungnya betul-betul ditempelkan kepada ujung gigi seri atas ya. Ujung gigi seri atas ya. Maka kalau kita perhatikan kita bisa lihat si ujung lidah ya ketika pengucapan huruf zal atau tha dan dha ya. Ujung lidah keluar sedikit ya, keluar sedikit ketika pengucapan hurufnya. Az. Kalau huruf zai lain lagi ya, huruf shafir dia berada di dalam ya, tidak keluar si lidahnya atau ujung lidahnya tidak sampai terlihat keluar ya. Lain dengan huruf zal tadi. Nah, maka di sini harusnya bisa terbedakan. Itu yang pertama perlu diperhatikan. Idza zulzilatil ardu. Nah. Ya, kemudian yang kedua ya huruf zai di sini betul-betul diperhatikan ya. Huruf zai betul-betul diperhatikan pengucapannya ya. Tidak tertukar dengan huruf zal ya. Tidak betul-betul tidak tertukar karena zainya ada beberapa huruf ya, agak banyak nih. Zulzilatil ardu zilzalaha. Ada 4 ya di situ huruf zai. Ya, kemudian peringatan yang kedua mungkin di huruf terakhir ya, yaitu dhamir ya. Huruf dhamir ha di sini yang dimadkan. Setelahnya ada huruf mad ya, atau di akhir huruf di situ adalah huruf mad yang
termasuk mad tabi'i, yaitu di 2 harakat saja, dipanjangkan 2 harakat saja, tidak boleh lebih. Ya, ini sering kita peringatkan, tidak boleh lebih dari 2 harakat. Ya. Kemudian peringatan yang lain di mad di sini adalah jangan diputus dengan menutup pita suara. Zilzalaha, ha, tidak seperti itu ya. Tapi ha, ya, dihabiskan di udara. Nah, sekali lagi, idza zulzilatil ardu zilzalaha. طيب. وأخرجت الأرض أثقالها. أخرج ya. Hamzahnya betul-betul difathahkan terlebih dahulu ya. Sempurnakan si harakat fathahnya, jangan la ya. Ini juga sering kita peringatkan ya, dan masih cukup sering terjadi. Akhraja ya, yaitu pengaruh huruf tebal yang terjadi yang berefek pada huruf tipis sebelumnya ya. Nah, wa akhrajatil ardu athqalaha. وقال الإنسان ما لها. وقال الإنس ini ya masih harus kita peringatkan lagi ya, untuk ikhfa yang terjadi pada huruf yang tipis ya. Hati-hati pengucapannya ya, atau diperhatikan pengucapannya. Insanu, ditipiskan si gunnahnya ya. Gunnahnya ditipiskan ya. Kemudian peringatan yang lain ketika ikhfa terjadi itu, dia bukan ang ya. Ing itu ya, ang betul-betul ang itu hanya terjadi pada qaf dan kaf ya. Karena makhrajnya yang berdekatan dengan si aliran hidung ya, rongga hidung ya. Nah, maka dia dilangsung angkan ya. Kalau huruf sisanya yang diikhfakan, dia masih mengalirkan udara lewat jauf ya. Selain juga di khayshum terjadi aliran udara ya, atau aliran suara ya, di jauf juga masih terjadi. Insanu ya, bukan ing. Kalau ang itu biasanya dominan ke hidung semua ya, lebih dominan ke hidung semua suaranya, maka tidak kurang tepat secara pengucapan gunnah pada ikhfa di sini ya. Yang betul adalah menyisakan aliran suara ya, atau membagi aliran suara selain dari hidung juga ke aliran jauf juga, atau ke bagian mulut. Insanu. Kalau mau kita katakan ya, bunyinya itu antara n dengan ang. Nah, ya. Dan dibahas di sini sebetulnya ya, nanti di pembahasannya. Bunyinya n, antara n dan ang ya. Jadi tidak betul-betul ang, tidak betul-betul n juga ya. Nah, wa qalal insanu ma laha. Yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Ya, sama di sini juga. Yauma idzin tu. Nah. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha.
بأن ربك أوحى لها. Baik, diperhatikan pengucapan hamzah. Rabbaka a. Huruf hamzah salah satu daripada huruf syiddah yang memiliki sifat syiddah, maka dijelaskan. Rabbaka enggak au ya, tapi a. Betul-betul terdengar jelas ya. Bi anna rabbaka awha laha. Bi anna rabbaka awha laha. Yawma idhin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Nah, di sini perhatikan yauma idzin ya. Ada tanwin yang bertemu dengan huruf ya, maka hukumnya adalah idgham bi ghunnah. Syuf, idgham bi ghunnah yang artinya diidghamkan dengan disertai ghunnah. Ghunnah makhrajnya adalah di khayshum. Ini juga sering terjadi ya. Kurang tepat bahwa ketika menggunnahkan idgham ya, menggunakan idgham dia tidak mengeluarkan suara dari hidung ya. Nah, ini kebalikannya ya. Jadi idhiya iya, suaranya hanya di mulut saja, hanya di jawf saja ya. Sama miwarai ya, miwa. Nah, di sini juga tidak hanya dari mulut tapi khayshum juga harus ada bunyinya ya. Jadi yauma idzi. Nah, si hidung juga berperan ya. Khayshum di sini juga berperan. Sama seperti di waw juga ketika diidghamkan ya, nun sukun atau tanwin yang diidghamkan kepada huruf waw ya. Seperti tadi miwa. Tidak hanya di mulut miula, tapi juga khayshumnya bekerja ya. Miwa. Demikian juga yang terjadi di huruf ya seperti yang ada di ayat ini. Yauma idzin yasdu. Nah, idzin. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, hati-hati di pengucapan huruf dal. Yasdu ya. Jangan lari kepada huruf dad atau huruf dal menjadi tebal ya. Sehingga terdengar seperti huruf dad. Nah, yasdu ya, yasdu. Nah, yasdurun nasu ashtata. Nah, diperhatikan huruf sin ada juga huruf shin di sini ya. Jangan tercampurkan atau malah ditukar ya. Diperjelas pengucapan huruf yang dua ini. Yasdurun nasu ashtata. Ada huruf sad juga, hati-hati terpengaruh ya. Kemudian ashtatan liyuraw ya, di sini juga idgham ya. Ada tanwin yang bertemu dengan huruf lam ya. Seolah ditasydidkan huruf lam di sini ya, maka diidghamkan tapi tidak digunnahkan ya. Yang digunnahkan hanya 4 huruf ya. Nun, mim, waw dan ya idgham. Kalau huruf lam dan ra maka tidak digunnahkan ya. Ashtatan liyuraw, langsung ashtatan liyuraw a'malahum. Nah, seperti itu. Baik. Kita coba sekali lagi. Yauma idhin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Yauma idhin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. فمن يعمل مثقال
mithqala dzarratin khairan yarah. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. Ya, sama di sini ada gunnah pada huruf ya juga, faman ya. Kemudian diperhatikan tadi cara pembacaannya. Kemudian ada juga dzarratin ya, di sini diizharkan ya. Kadang kita terbalik ya, terbalik dengan ayat selanjutnya biasanya. Ini mau karena satunya diizharkan, satunya diikhfakan ya. Entah itu terbalik ikhfa'nya ya, atau terbalik ayatnya ya, saya nggak tahu ya. Tapi kadang dua-duanya terbalik ya. Ini repot juga. Maka diperhatikan. Dzarratin khaira ya. Yang pertama ya, perlu hafalan juga mungkin di sini sedikit kalau memang mau dihafal ya. Dzarratin khaira ya. Taib. Itu yang kedua. Yang terakhir mungkin di tadi ya sudah ya, khairan ya sama ya, diidghamkan dengan diiringi gunnah. Kemudian yang terakhir di huruf hamzah, di huruf ha ya. Yarah. Nah, diperhatikan ya pengucapannya, khairan yarah. Memang agak sedikit boros dari segi nafas ya, atau aliran udara. Aliran nafasnya agak boros, tapi memang seperti itu pengucapannya. Huruf ha ketika disukunkan secara khusus akan terlihat ketika di akhir waqaf. Nah, kita coba sekali lagi. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. فَمَنْ يَعْمَلْ مثقال ذرة خيرا يره. Ya, hati-hati khaira ya, khaira di sini huruf kha, kemudian ada ya yang menjadi apa? Huruf lin ya, huruf lin. Nah, ini juga kadang menjadi apa? Huruf yang dikhaysyumkan ya, ada khaysyumnya, ada gunnahnya. Khai. Nah, ini tidak boleh terjadi harusnya, tapi khaira, khai, jangan khai ya, khaira. Nah, kadang memang seperti itu juga. Maka kita coba peringatkan. Nah, kita coba sekali lagi. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. فَمَنْ يَعْمَلْ مثقال ذرة خيرا يره. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. وَمَنْ يَعْمَلْ مثقال ذرة شَرًّا يَرَهُ. Taib. Ya, di sini cukup banyak praktek dari segi gunnah ya, gunnah yang dipanjangkan ya, baik yang terjadi di ikhfa ataupun di idgham ya. Di surat ini mungkin ya, di setiap ayatnya hampir atau di banyak ayatnya banyak mempraktekkan tentang gunnah di sini, praktek gunnah dan idgham secara khusus mungkin ya. Idgham yang digunnahkan ataupun yang tidak digunnahkan, atau ikhfa yang memang gunnahnya perlu diperhatikan. Seperti di akhir ayat ini, dzarratin sya ya. Setelah itu ada syarran ya. Nah, maka diperhatikan ya. Gunnah di sini ya, yang ketika diikhfakan ataupun diidghamkan ya, dalam kondisi ikhfa ataupun idgham, maka termasuk gunnah yang sempurna ya. Gunnah yang sempurna atau yang paling sempurna ya, atau dipanjangkan mudahnya ya. Mithqala dzarratin syarran ya. Dua-duanya dipanjangkan ya, jangan terlalu singkat menggunakan idgham ataupun di ikhfa. Nah, kita coba baca sekali lagi ya dari awal untuk pemantapan. Silahkan diikuti, kemudian baca dengan maksimal sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها. إذا زلزلت الأرض زلزالها. وأخرجت الأرض أثقالها. وأخرجت الأرض أثقالها. وقال الإنسان ما لها. وقال الإنسان ما لها. يومئذ تحدث أخبارها. يومئذ تحدث أخبارها. بأن ربك أوحى لها. بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Nah, demikian mungkin ya cara pembacaan dari surat Al-Zalzalah. Bagi yang ingin menyetorkan tilawahnya maka kita persilahkan. Nah. Baik, syukron jazakallahu khairan Ustaz atas bimbingannya. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, silakan bagi antum yang ingin menyetorkan pelajarannya di surah Al-Zalzalah pagi hari ini, silakan telepon kami di layanan interaktif khusus ikhwan 02286862637, ataupun jika antum punya pertanyaan berkaitan materi yang dibahas bisa dikirimkan melalui WhatsApp atau pesan singkat ke 081122711476. Dan sudah ada penelpon yang masuk 02286862637. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Zain Abdillah di Kiara Condong, Ya, Ustaz. akhi Zain Abdillah di Kiara Condong. Ahlan, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu
ليروا أعمالهم Sekali lagi, afwan, yauma idzin. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Masya Allah, ya, sangat baik, Akhi Zain Abdullah, barakallah. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Akhi Zain Abdillah di Kiara Condong atas partisipasinya. Selanjutnya kita undang kembali penelpon di 02286862637. Halo. Ya, silakan sudah masuk. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Fahri di Bale Endah. Ya, Abu Fahri di Bale Endah, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha فأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. Ya, afwan Abu Fahri. Ya. Asqalaha, ha dua harakat saja ya. Tidak lebih dari dua harakat. Sama qala al-insanu ma laha. Ha. Nah, dicoba. وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. Diperjelas huruf kha-nya, akhbarah. Nah. يومئذ تحدث أخبارها. La, akhbara. Ya, dicoba. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. Diulangi, afwan. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. Baik. Perhatikan ya di huruf shad yang pertama, yauma idzi yas. Shad di situ ya, bukan sin. Coba lebih tebalkan lagi ya. Huruf shad yasdurun nas ya. Kemudian ashtatal liyuraw ya. Tadi kita sudah ingatkan di sini ya. Memang diidghamkan tapi bukan idgham yang digunnahkan. Ashtatal liyuraw langsung ya. Tidak ashtatal liyu. Tidak terlalu lama ya. Bahkan tidak lama ya, hanya sebentar saja. Seolah huruf lamnya menjadi tasydid. Ashtatal liyuraw. Seperti itu. Ya, dicoba sekali lagi. Yawma'idhi yasdurun nasu ashtatal liyuraw a'malahum. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, ya, Masya Allah, sudah cukup baik Abu Fahri ya. Barakallah. Syukran Ustaz, jazakallah khairan. Jazakallah khairan. Ya, terima kasih Abu Fahri ya tadi di Bale Endah atas partisipasinya. Selanjutnya kita undang kembali penelpon yang masuk di 02286862637. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
dengan Danung di Auckland. Oh, Dengan- Padanu. Danu di mana? Danu. Padanu ya. Danu. Iya. Danung, Pak Danung. Silakan Pak Danung. Mangga, silakan Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها. Afwan Pak Danung, agak dekat mungkin ya. Handphonenya agak jauh kayaknya. Agak kecil suaranya. Ya, coba sekali lagi Afwan. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره Faman ya'mal, Afwan diulang. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Ya, Masya Allah, sudah cukup baik Pak Danung ya. Tinggal dibiasakan saja ya kalau masih agak karagok. Barakallah fiik. Insya Allah. Assalamualaikum. Salam. Wabarakatuh. Terima kasih Pak Danung atas partisipasinya. Ditunggu kembali ya partisipasinya di Tata Quran yang akan datang di pekan depan. Dan selanjutnya kita undang kembali penelpon yang masuk 02286862637. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Albani di Cijerah. Ya, Abu Albani di Cijerah. Silakan Abu Albani. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha Yauma idzin, Afwan. yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Afwan diulangi ayat akhir. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, Afwan, Abu Albani, perhatikan ya. Wa may ya'ma Ya. ya'ma. Ainnya jangan kayak putus ya. Oh, ya. Ya'ma
Ya'mal. Ya. Tapi ya'mal mithqala. Sekali lagi dicoba. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Baiklah, Mas. Nah. Ya, sudah cukup baik. Ya. Barakallah. Jazakallahu khair, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Abu Albani tadi di Cijerah atas partisipasinya. Selanjutnya, ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, kita undang kembali bagi antum yang ingin menyatorkan pelajarannya di surah Al-Zalzalah ini. Silakan telepon kami di layanan interaktif khusus ikhwan 02286862637. Kita coba angkat kembali. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Aiman di Cipatik. Abu Aiman di Cipatik, ya, ahlan wa sahlan. Abu Aiman, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtata liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Baik, Abu Aiman ya. Ya, Masya Allah ya, semangat sekali Abu Aiman ya. Dicoba lebih semangat lagi ya. Tadi ada beberapa huruf yang belum pas ya Abu Aiman ya. Kalau bisa mengikuti dari awal kajian kita akan lebih bagus ya. Di situ ada makharijul huruf, pembahasan makharijul huruf ya. Akan lebih bagus, maksudnya bisa mengikuti ya. Jadi masih ada beberapa huruf yang harus dibengkel gitulah ya, Abu Aiman. Tapi semangatnya Masya Allah ya. Mudah-mudahan konsisten ya. Barakallahu fiik. Syukran, barakallahu fiik, barakallahu Ustaz. Salam. Jazakallahu khairan Ustaz. Sami-sami wa jazakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih Abu Aiman di Cipatik, Pataruman ya, atas partisipasinya. Ditunggu di pekan yang akan datang di Kamis di program Tata Quran pekan depan. Dan selanjutnya kita angkat kembali penelpon yang masuk di 02286862637. Halo. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, akhi Agda di Selacau ya. Ya. Iya, silahkan Agda. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Afwan, diulangi, yauma idzin. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Ya, Agda perhatikan. Yauma idzin tu ya.
si lidahnya jangan ditempelkan dulu ke makhraj ta ya. Bukan idzin tu ya. La. Tapi biarkan dia mengambang ya. Biarkan dia mengambang tapi siap mengucapkan huruf ta-nya. Ngartos teu agda ieu nya. Yauma idzin tu. Jangan ditempelkan dulu lidahnya. Idzin tu ya. Coba sok dicoba. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Iya, Masya Allah, lebih bagus. Bi anna rabbaka awha laha. Yauma idzin yasdurun nasu astatan liyurau a'malahum. Diulangi, yauma idzi. Yauma idzin yasdurun nasu astatan liyurau a'malahum. Yasdurun. Setiap nun yang bertasydid digunahkan dengan gunah yang panjang dulu ya. Jangan terlalu singkat yasdurun nasu. La. Yasdurun. Ditahan dulu. Sok dicoba ulangi. Yauma idzin yasdurun nasu astatan liyurau a'malahum. Ya afwan, Agda dilingkarin ya, ditandahin tuh. Yasdurun nasu di mushafnya kalau bisa ya. Biar nggak kejadian lagi, biar nggak salah lagi. Sok sekali lagi coba. Yauma idzin. Yauma idzin yasdurun nasu astatan liyurau a'malahum. Ya, Masya Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, Masya Allah. Sudah cukup baik Agda ya. Jazakallahu khairan Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Akhi Agda di Selacau atas partisipasinya. Ditunggu di pekan yang akan datang. Selanjutnya kita angkat kembali penelpon yang masuk 02286862637. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Iis di Lilin, Pak Ustaz. Ibu Iis kembali terhubung ya, Bu Iis ya. Silakan Bu Iis, barangkali ada pertanyaan yang ingin disampaikan berkaitan materi. Iya, itu mau menanyakan tentang pembacaan huruf ro, kasroh, bertasdid. Itu apa dibacanya tebal atau tipis? Itu aja, Pak Ustaz. Iya. Huruf ro, Bu ya. Ya, ro, kasroh, bertasdid. Ya, ro kasrah bertasydid seperti di min dibacanya tebal atau tipis gitu. Iya. Itu aja pertanyaannya. Iya, terima kasih Bu Is ya. Itu saja yang ditanyakan. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya. Huruf ro kasrah tapi bertasydid. Apakah dibaca tebal? Dibaca tebal ataukah tipis ya? Jawabannya tentu saja dibaca tipis ya. Dibaca tipis ya. Min syarri ma khalaq wa min syarri bukan syarri ya. Tidak seperti itu. Ya, jawabannya dibaca tipis. Ya, mungkin saya kasih tips sedikit ya buat Bu Iis ya. Bu Iis tadi kalau huruf ra itu berharakat ya, mudah bacanya. Ya, atau mudah nebaknya tebal dan tipisnya. Ro itu berharakat. Kalau harakatnya di atas dia pasti dibaca tebal. Ya. Kalau harakatnya di atas baik fathah ataupun dhammah dia pasti dibaca tebal. Kalau dia ro itu di berharakat kasrah ya pasti dibaca tipis. Mau bertasydid mau
bertasydid ya, bertasydid ataupun tidak dia pasti dibaca tipis ya. Yang repot itu kalau ro itu sukun ya, perlu banyak pembahasan. Bisa dilihat dari huruf belakangnya dan juga huruf depannya. Begitu saja mungkin, wallahu a'lam. Nah. Fataliman azani Allah wa iyyakum, silakan kembali kami buka bagi antum yang ingin menyampaikan pelajarannya di 02286862637. Kita coba angkat kembali. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi Rusdian ya. Naam. Alhamdulillah. Silakan Akhi Rusdian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, Masya Allah, Rusdian ya. Sudah cukup baik, barakallah. Jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Akhi Rusdian di Ciberem atas partisipasinya, dan selanjutnya kita angkat penelpon terakhir di 02286862637. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi Hafid di Cipanji ya? Ya. Iya, silakan Akhi Hafid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gagang teleponnya kurang dekat mungkin, Hafiz, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, Masya Allah, Akhi Hafiz ya, sudah cukup baik ya dari segi bacaannya. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Akhi Hafidz di Cipanji telah berpartisipasi dalam interaktif Tata Quran, dan Akhi Hafidz di Cipanji menjadi penelpon terakhir di kesempatan pagi hari ini. Sebelum kita tutup, kita persilakan Al-Ustadz untuk menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustadz. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin, amma ba'd. Ikhwati fillah, para pemirsa sekalian, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Mungkin peringatan atau pengingat ini akan sering diulang dan akan terus diulang, mungkin ya, bisa jadi, yaitu tentang memperbanyak praktek, ya. Memperbanyak praktek, ya. Namun lebih spesifik dari itu, ya, karena kita sudah masuk kepada pembahasan tentang sifatul huruf, ya, sifat-sifat huruf yang sudah kita pelajari cukup banyak, ya. Nah, maka coba diperhatikan sifat-sifat yang telah kita pelajari, ya. Sifat-sifat huruf yang telah kita pelajari. Kemudian praktekkan dengan semaksimal mungkin, dirasakan sekaligus difahami, ya. Setiap membaca, setiap tilawatul Quran kita yang kita lakukan, ya, maka dicoba maksimalkan sifat-sifat yang telah kita pelajari. Tunaikan semaksimal mungkin, sebisa kita, ya, dalam mempraktekkan sifat-sifat yang sudah dipelajari. Ya, kalau orang ada yang pernah menyatakan bahwa, ya, ketika kita berusaha untuk menunaikan sifatul huruf, ya, setelah betul-betul memaksimalkan makharijul hurufnya tentunya, ya, maka seolah kita itu sedang meracik bumbu di masakan, ya. Seolah meracik bumbu di masakan, ya. Kalau racikannya itu pas, racikannya itu takarannya itu pas, maka hasilnya makanannya akan lezat, akan enak, nikmat, dan seterusnya. Demikian juga dengan menunaikan sifat-sifat huruf, ya, ketika kita membaca Al-Qur'anul Karim. Bacaan akan indah, ya, akan lebih indah, akan terdengar enak, ya, nyaman, nikmat juga, ya, seperti masakan yang kita bicarakan tadi. Nah, kurang lebih seperti itu sama, ya. Ketika kita menunaikan seluruh hak dan mustahak huruf-huruf yang kita baca, maka suara pun akan indah, ya, dirasakan. Selain itu juga insya Allah akan lebih berkah, ya, pahalanya lebih besar lagi, seperti yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua dan dijadikan timbangan kebaikan sebagai amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اقرأ باسم ربك الذي خلق. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi, Al-Quran.